Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 Desember 1830, ya, pemerintah kolonial Belanda merencanakan pembentukan Karesidenan Banyumas. Tetapi kabupaten yang akan didirikan adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Aji Barang, Kabupaten Daya Luhur, dan Kabupaten Purbalingga. Nah, di dalam rencana itu tidak disebutkan Kabupaten Banjarnegara. Jadi Banjarnegara ini tidak disebutkan, ya. Banjarnegara kelihatannya tidak diperhitungkan, atau bisa juga pemerintah kolonial Belanda ini lupa terhadap posisi Banjarnegara. Karena sebelum Perang Jawa berakhir, Banyumas ini merupakan suatu daerah yang dipecah menjadi dua, yaitu ada Wedana Bupati Kasepuhan dan juga Wedana Bupati Kanoman. Nah, Bupati Kasepuhan itu di bawahnya ada 4 ngabei untuk Kasepuhan, yaitu ngabei, ya, Adirja, kemudian juga ada ngabei Adipala, kemudian ngabei Panjer, dan ngabei Banjarnegara. Nah, kalau Kanoman itu hanya 4 saja, hanya 3 saja bawaannya, yaitu ngabei di Purbalingga, kemudian ngabei Panjer, dan ngabei Banjarnegara. Nah, ketika Karesidenan Banyumas dibentuk, maka ngabei Panjer yang dijabat oleh orang Banyumas dua-duanya itu tampaknya tidak dihitung masuk ke wilayah Karesidenan Banyumas. Jadi tampaknya Panjer masuk ke Kebumen, ya. Jadi setelah Perang Jawa, Kebumen diberikan kepada Arung Binang yang keempat, ya. Jadi Panjer kemudian tidak lagi masuk pada wilayah Banyumas. Tetapi yang masih bertahan, ya, jadi ada Adiraja dan Adipala, kemudian dua daerah ini ditiadakan, tidak ada pejabat ngabei. Kemudian ada Banjar, ya, dan tidak ada Banjar, sehingga kalau disederhanakan, ya memang Kabupaten Banyumas tentu saja akan digantikan oleh atau dijabat oleh keturunan Kasepuhan. Nah, sementara Kanoman akan menjabat bupati di Aji Barang. Nah, sedangkan ngabei Purbalingga akan dijadikan bupati Purbalingga. Nah, sedangkan Daya Luhur itu secara turun-temurun memang masih di bawah Prawira Negara. Nah, sekarang Banjarnegara itu ada Banjarnegara Kasepuhan dan juga ada Banjarnegara Kanoman. Nah, Banjarnegara Kasepuhan itu ada Raden Ngabei Ranudirja. Jadi Ranudirja ini adalah putra Yudanegara, gitu ya. Jadi keturunan Yudanegara yang keempat. Nah, sementara Banjarnegara yang satu adalah yang lain, yang Kanoman, itu adalah Mangun, ya, namanya. Jadi ini turun temurun, ya. Jadi turun temurun, ya. Jadi di Banjarnegara itu
ada tokoh Mangun Yuda kalau salah ya. Jadi ada Mangun Yuda yang ketiga. Jadi Mangun Yuda yang ketiga ini adalah keturunan Mangun Yuda satu. Jadi merupakan tokoh Banjarnegara turun-temurun, terutama masih keturunan Bupati Banyumas gitu kan. Nah, rupanya mungkin saja Belanda sedang menghadapi pilihan-pilihan. Ya. Apakah ya Banjarnegara akan tetap disatukan, artinya tidak ada lagi wilayah Kasepuhan dan Kanoman, jelas itu akan dibubarkan. Maka apakah yang dari Kasepuhan, apakah yang dari Kanoman yang akan dijadikan Bupati Banjarnegara? Nah, ternyata bahwa pilihan kepada Mangun Yuda III ternyata tidak. Kepada Ranu Dirja ternyata tidak. Jadi pilihan terakhir rupanya jatuh kepada Dipayuda IV yang pada waktu Kasepuhan ia adalah merupakan Temenggung Kliwon yang berada di Adirja. Jadi karena Adirja dan Adipala dihapus, maka posisi Banjarnegara yang digabung dari daerah Kasepuhan dan Kanoman itu diberikan kepada Dipayuda IV. Jadi tampaknya sebelum Banjarnegara ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di Karsidenan Banyumas, mungkin saja Belanda menghadapi persoalan pemilihan bupati yang akan diberi kepercayaan itu. Dan sehingga mungkin ini salah satu sebab mengapa Banjarnegara tidak disebut-sebut sebagai salah satu kabupaten yang akan didirikan dalam Karsidenan Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.